Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenal bisnis broker properti memperoleh pendapatan per tahun 1,2 miliar. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa arti properti. Kata properti berasal dari bahasa Inggris properti yang berarti sesuatu yang dapat dimiliki seseorang. Tetapi di Indonesia, istilah properti identik dengan real estate, seperti halnya rumah, tanah, hotel, pabrik, perkantoran, toko, apartemen, kondotel, mall, pabrik, kos, ruko, dan lain-lain. Sedangkan pengertian broker properti adalah seseorang yang menegosiasikan penjualan properti antara penjual dan pembeli dengan imbalan komisi, kemudian bertindak bagi kepentingan penjual dan pembeli dan bukan untuk dirinya sendiri, harus mengutamakan servis kepada klien, bertindak sebagai problem solver, dan bergabung dengan kantor member broker, termasuk di era Bandung dan sebagai anggota AREBI. Kemudian beberapa istilah yang harus diketahui. Pertama adalah listing. Pemilik memberikan hak kepada broker untuk memasarkan propertinya kepada orang lain. Kemudian selling, artinya menjualkan properti yang sudah dilisting. Co-broking, itu listing dan selling dilakukan dua broker yang berbeda. Kemudian primary market, menjualkan properti milik pengembang atau developer. Secondary market, menjualkan properti milik perorangan untuk dijual kembali atau resell. Kemudian MB adalah marketing associate dan MB adalah member broker. Sebagai seorang broker, untuk mendapatkan komisi harus dilakukan proses, dan proses ini dinamakan dengan rantai pendapatan. Rantai pendapatan yang pertama harus memiliki prospecting, kemudian yang kedua harus melakukan presentasi listing, kemudian yang ketiga memiliki listing, kemudian listing tersebut harus dilakukan service listing. Setelah service listing ini dikelola respon, kemudian antar klien, kemudian ada negosiasi, kemudian rantai pendapatan selanjutnya adalah deal. Setelah deal kemudian transaksi, baru dapat komisi. Dan apabila semua ini dijalankan, rantai pendapatan ini dari waktu ke waktu anggap kata menanam, terus menanam, dan insya Allah kedepannya akan menuai hasil yang luar biasa. Adapun era commission split atau pembagian komisi di era, anggap kata transaksinya 1 miliar, komisinya 3%, kurang lebih 30 juta. Kita harus bayar PPN 10%, kurang lebih 0,2727% atau 2.727.273 rupiah. Kemudian kita harus store royalti ke era Indonesia 0,2727% juga, kurang lebih 2.727.273 rupiah. Nah, komisi yang 3% setelah kita bayar PPN dan royalti, kurang lebih sisanya 2,4546%, atau dirupiahkan kalau nilai transaksinya 1 miliar adalah 24.545.454 rupiah. Nah, kemudian pembagiannya kita bagi dua, 50% listing dan 50% selling, kurang lebih 1,2273%. Selling pun sama 1,2273%. Kalau rupiahnya kurang lebih, kalau dengan transaksi 1M 12.273.272 rupiah, selling pun sama 12.273.272 rupiah. Nah, yang selling ini dibagi dua lagi, 50% MB listing dan 50% MA listing, ya, kurang lebih 0,61365%, MA listingnya 0,61365%. Kalau dirupiahkan kurang lebih
MB listingnya mendapat 6.136.136, MA listingnya mendapatkan 6.136.136 rupiah. Begitupun di sellingnya juga sama dibagi dua, MB selling 0,61365%, MA selling 0,61365%. Kalau dirupiahkan kurang lebih MB sellingnya adalah 6.136.136 dan MA sellingnya MA sellingnya 6.136.136 rupiah. Nah, apabila kita sebagai marketing listing sendiri dan selling sendiri dalam artian double, ya, akhirnya yang kita dapatkan adalah kurang lebih 12.273.272 rupiah. Nah, jadi bagaimana pola komisi agar kita mendapatkan 1,2 miliar dalam kurun waktu 1 tahun? Ada dua cara. Pertama adalah pola kuantitas. Jadi transaksi listing dan selling itu minimal 10 unit per bulan, harga rata-rata 1 miliar. Itu pola kuantitas. Yang kedua adalah pola kualitas. Transaksinya listing selling, harus listing selling, dan itu cuma 1 unit per bulan, harga rata-rata transaksi kurang lebih 10 miliar rupiah, ya. Dan adapun presentasi opportunity-nya, kalau Bapak Ibu sekalian memiliki 10 listing baru, ya, itu akan menjadi 3 listing potensial, dan dari 3 listing potensial ini akan menjadi 2 listing yang ditawar, dan insya Allah akan memiliki 1 listing terjual atau transaksi. Di Era, selain mendapatkan komisi, juga memiliki jenjang karir yang cukup prestisius, dan ini dihitung berdasarkan penjualan, komisi penjualan, mulai dari marketing associate, senior marketing associate, kemudian menjadi asisten associate manager, kemudian menjadi senior associate manager, asisten associate director, kemudian jadi associate director, kemudian menjadi senior associate director, kemudian menjadi asisten division director, kemudian jadi division director, kemudian setelahnya menjadi senior division director, dan ujungnya menjadi group division director. Selain jenjang karir dan mendapat komisi, juga di Era akan mendapatkan award dan reward bagi yang berprestasi. Biasanya jalan-jalan ke luar negeri, dan itu semuanya free kalau mencapai target yang telah ditentukan. Di broker properti itu ada kuadran broker properti, mulai dari jadi agent properti, kemudian menjadi member broker, setelah menjadi member broker berpeluang untuk menjadi developer, dan setelah menjadi developer akan menjadi investor. Ini kuadran di broker properti. Atau kadang-kadang kalau di lapangan bisa saja agent tidak harus bertahap menjadi member broker dulu, tetapi juga suka melangkah menjadi investor. Begitupun member broker tidak selalu harus menjadi developer dulu, tetapi dari member broker langsung menjadi investor. Dan sekarang kebalikannya, kebanyakan juga ada beberapa investor, developer juga menjadi agent. Nah, sekarang keahlian apa yang harus dikuasai broker properti agar mendapatkan minimal penghasilan 1,2 miliar per tahun? Yang pertama, pastinya kuasai dan maksimalkan rantai pendapatan, baik mulai dari prospecting, presentasi listing, service listing, kelola respon antar klien nego, deal, transaksi, dan komisi. Ingat kata-kata banyak-banyak menanam, insya Allah akan banyak menuai. Kemudian keterampilan yang kedua yang harus kita kuasai dan kita maksimalkan adalah dalam membuat comparative market analysis. Karena di sini outputnya adalah kita harus menilai sebuah properti ini di bawah harga pasar, sama dengan harga pasar, atau di atas harga pasar, agar rekomendasi kita bisa diterima oleh yang menguasakan penjualan propertinya kepada agen tersebut. Kemudian
Keterampilan yang selanjutnya adalah kuasai dan maksimalkan supply demand market. Caranya bagaimana? Dengan banyak-banyak kita mendapatkan informasi di suatu wilayah. Simpel sekali untuk memperolehnya, ya. Kalau supply adalah kira-kira berapa banyak di lokasi tersebut rumah-rumah atau properti yang sedang dipasarkan, biar kita kelihatan supply-nya berapa banyak. Kemudian demandnya juga kita bisa mengetahui berapa banyak traffic penjualan properti di daerah tersebut. Dengan mengetahui kedua informasi itu, maka setidaknya kita akan mendapatkan, akan memperoleh atau menguasai atau memiliki keterampilan menilai supply demand market di daerah tersebut. Keterampilan selanjutnya ini yang penting sekali adalah menguasai maksimalkan legalitas properti. Ya, walaupun ke depan akan tetap dibantu sama pihak notaris dalam transaksi, tetapi setidaknya dari awal kita harus memiliki keahlian atau menguasai yang namanya legalitas properti. Keterampilan yang lainnya adalah cara menghitung rancangan anggaran bangunan, ya, RAB bangunan. Kita harus mengetahui di tahun ini, misalkan tahun 2020, kira-kira membangun tipe 1 lantai berapa, tipe 2 lantai berapa, baik yang sederhana, yang sedang maupun yang mewah. Kita harus tahu informasinya. Kita bisa nanya ke beberapa toko bangunan atau kepada kontraktor-kontraktor yang memang kita ketahui, atau mungkin kepada teman-teman kita yang main di konstruksi. Ada kata pepatah mengatakan bahwa seseorang tuh akan sukses apabila kita bisa mengelola database, memiliki dan mengelola database yang luar biasa. Untuk itu, agar supaya kita memperoleh penghasilan yang luar biasa di bisnis broker ini, minimal 1,2 miliar, kita harus kuasai dan maksimalkan database klien yang kita punya. Selanjutnya, keterampilan apa yang harus kita punya adalah customer relationship, ya. Kita sering-sering bersilaturahim kepada database klien tadi yang kita sudah punya. Caranya bagaimana? Caranya adalah banyak medianya. Saya tidak akan ceritakan medianya, tetapi yang paling penting adalah setiap kita berhubungan dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, berbicara dengan mereka, itu harus pakai hati. Keterampilan selanjutnya adalah masalah networking. Ini penting sekali. Kita harus punya jaringan, ya, yang luas dengan teman-teman sekantor, dengan teman-teman di luar era Bandung, atau dengan teman-teman di Arebi, baik Arebi Jabar maupun Arebi tingkat nasional. Dan semua jaringan itu kita harus kuasai dan maksimalkan. Selanjutnya adalah kuasai dan maksimalkan aplikasi pilihan di Play Store, ya. Ini akan membantu karena apa? Karena ini sekarang di zaman era digital, mau tidak mau gitu kan, kita harus menguasai aplikasi pilihan kita di Play Store. Kemudian kita pun harus kuasai yang namanya medsos, baik itu Facebook, Twitter, LinkedIn, Line, ataupun YouTube dan medsos, media-media sosial yang lainnya yang kita senangi. Tapi yang paling penting adalah kita harus memaksimalkan media-media sosial tersebut. Kita tahu bahwa sekarang adalah eranya digital marketing. Untuk itu, agar kita bisa memperoleh hasil yang maksimal, memperoleh komisi 1,2 miliar per tahun, kuasai dan maksimalkan digital marketing. Kemudian kita juga harus belajar, harus kuasai dan maksimalkan komunikasi. Komunikasi di sini bukan hanya asal bicara, tetapi konten yang disampaikan, tetapi ujung-ujungnya sama. Walaupun konten, kemudian kita pun pintar berbicara, kalau datangnya dari hati, itu akan sangat membantu. Dan yang paling penting adalah untuk menguasai maksimalkan hal-hal yang tadi kami sampaikan, ikutilah training-trainingnya lebih lanjut agar kita bisa
benar-benar menguasai hal-hal yang disampaikan dan memaksimalkannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.